Sama seperti orang pada umumnya, berlibur tapi lama-lama jatuh cinta lah, bisa dibilang seperti itu. Mengejar mimpiku melalui passion yang aku punya ini, kayak gitu. Bali emang the best sih untuk lokasi syuting segala macam. Jadi itu nggak ada, jadi kayak udah hidupku hidupku. Tapi kalau kita mau bersosialisasi, akhirnya itu yang bikin aku itu terlihat kering dan itu terlihat seperti di Afrika gitu. Open your hands, stand in the light, watch it begin. We're gonna shine. Yang pertama yang pengen saya tahu tentang Rizky ini, awal mulanya ke Bali itu untuk apa, ngapain, dan kok bisa sampai sekarang ini? Nggak perlu kenalan kan, langsung aja berarti. Awalnya sih sebenarnya saya ke Bali itu untuk kerjasama sama keluarga saya. Jadi keluarga saya punya usaha wedding, jadi saya mencoba untuk setelah lulus di tahun 2015 akhir itu saya mencoba untuk fokus di Bali. Jadi saya sudah ke Bali sejak tahun 2013, bolak-balik segala macam karena saya ambil freelance job as a wedding videographer. And then setelah lulus saya mencoba untuk kayaknya enak di Bali deh gitu, kalem gitu. Pertama kali saya kesini tuh kayak awalnya memang untuk berlibur, sama seperti orang pada umumnya, berlibur tapi lama-lama jatuh cinta lah, bisa dibilang seperti itu. Karena jatuh cinta selain sama alamnya, di Bali itu saya nggak pernah ngerasa stres. Jadi apapun, kalau misalnya kita sedang dalam struggle masalah apapun, selalu ada lokasi, selalu ada tempat di mana kita bisa healing sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita harus bayar psikiater mahal-mahal. Jadi setelah lulus saya mencoba untuk bekerja sama keluarga saya di sini selama beberapa tahun, dan akhirnya saya memutuskan untuk membangun perusahaan saya sendiri di bidang fashion. Seperti itu. Oke, jadi awalnya ke Bali emang dari liburan ya? Iya, dari liburan. Dari liburan. Iya. Terus gara-gara ada perasaan kalem, mau cobain kerja di Bali. Kalau keluarga, bisnis weddingnya masih jalan sampai sekarang? Sampai sekarang sudah 25 tahun di dunia perweddingan. Berarti pecah ya gitu ya? Beda. Iya. Sekarang udah pecah karena di dunia wedding saya sudah mulai bosan. Karena we know apa yang bakal terjadi di venue wedding gitu. A, B, C, D, E itu sudah ada sistemnya gitu. And then I need to challenge myself with a new experience, with a new challenge, let's say. Jadi kayak kreatifnya, aku pengen kreatifku tuh diasah lagi gitu. Karena aku sudah suka dengan dunia videographer itu sejak aku SMA. Aku pinjam kamera teman, kadang-kadang pakai HP itu untuk bikin, dulu ada namanya catatan akhir sekolah, film yang hits itu. Nah, aku udah mulai seneng videografi sejak itu gitu. Dan berkembang, aku lebih seneng tata set segala macam. Dan di Bali itu peluangnya sangat besar sekali ya. Mulai dari orang, ketemu sama orang baru, kita belajar dari dia segala macam. Terus visi baru lagi, karena orang kan semua orang luar negeri datang ke Bali itu untuk liburan awalnya, dan tiba-tiba mereka tercemplung di dunia industri kreatif segala macam. Nah, itu jadi tantangan juga buat saya, jadi media belajar. Jadi kurang lebih gitulah. Oke. Jadi udah dari lama ya suka bidang nih videografer dan lain-lain? Iya, udah lama sekali. Awal mula masuk dunia wedding kan, awal mula kan sudah sejak SMA ya. Terus kalau yang itu kan sebagai hobi, kalau tahu ini bisa ditekunin tuh gimana sih ceritanya? Sebenarnya juga nggak tahu ya, karena basically saya juga nggak bisa kerja sama orang. Saya mencoba untuk kerja sama orang, tapi saya nggak suka dibatasin gitu. Jadi saya ngerasa terbatas kalau kerja sama orang tuh, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Saya nggak bisa bebas untuk berekspresi. Dan ketika saya mencoba untuk memutuskan freelancer, mengambil job-job pre-wedding, bisa dibilang serabutan ya, job-job pre-wedding serabutan yang dari klien-klien Cina, dari klien Eropa, Australia gitu. Dan saya ngerasa, saya merasa bisa menata diri sendiri nih dengan buka usaha sendiri gitu.
saya bisa menata standar saya bisa punya target saya sendiri segala macam. Jadi karena itu oke lah, aku mencoba untuk buka usaha sendiri, pertamanya di bidang wedding. Dan udah bosan, aku belajar hal baru, challenge baru di dunia kreatif industri, fashion dan lifestyle gitu. Jadi udah di sana dan ternyata ini lebih seru lagi challengingnya. Kita harus berurusan dengan bagaimana caranya kita membantu sebuah brand, membantu orang gitu untuk meningkatkan meningkatkan kualitas konten mereka gitu, meningkatkan kualitas marketing tool mereka. Nah itu makanya saya mulai berpikir untuk oke lah, aku menetap di sini, aku solid di bidang ini, terus aku fokus dan aku akan mengejar mimpiku melalui passion yang aku punya ini, kayak gitu bro. Mantap bro. Kacau juga sih sebenarnya. Modal nekat bro sebenarnya. Iya. Bagus itu yang modal nekat yang justru Indian tuh yang succeed lah, soalnya berani ambil apa sih kalau di Spider-Man tuh leap of faith. Leap of faith, yes, betul bro. Ya. Jadi kan dari wedding kan udah tahu kan industri wedding di Bali itu kayak gimana, dan industri kan sekarang masuk ke industri fashion kan, itu udah tahu kan. Gimana sih, bisa diceritain nggak industri wedding di Bali dan industri fashion, dan apa sih kesamaan dan perbedaannya ya? Kalau wedding sebenarnya lumayan bisa dibilang wedding itu adalah makan siang kita gitu loh. Jadi kayak orang pasti banyak yang pengen wedding di Pulau Bali karena nature-nya, karena alamnya, karena emang lokasinya yang indah buat mereka. Karena kan wedding sekali seumur hidup tuh, jadi mereka pengen momennya bagus gitu. Makanya wedding tuh selalu ada sebenarnya tiap tahun. Dan emang itu pekerjaan bisa dibilang kalau memang kita punya kontrak sama wedding agency itu udah pasti hukumnya gitu. Sedangkan kalau fashion angin-anginan juga sebenarnya bro. Jadi pasarnya itu karena fashion tuh lebih ke seasonal ya. Setahun 3 season, fall winter, spring summer, sama summer, sama mid season buat produk mereka. Dan mereka pasti bulanan juga punya stok yang baru untuk difoto seperti itu kan. Sosial medianya harus aktif segala macam. Industrinya juga ada, cuman saat ini emang persaingan di Pulau Bali emang agak sedikit lumayan ketat ya. Jadi banyak juga kreatif baru yang bisa dibilang harga pasar ditweak lebih rendah segala macam untuk dapat klien segala macam. Tapi ya namanya persaingan bisnis, it's okay bagi aku. Tapi secara industri wedding dan fashion tentunya berbeda jauh bro. Karena kalau wedding ibarat itu tadi udah punya sistem, kita udah tahu nih ABCD rule-nya seperti apa, jalannya seperti apa. Sedangkan kalau fashion itu lebih challenging, jadi kita kayak nggak tahu nih arahnya kemana nih. Tapi kita harus bikin supaya itu memiliki arah yang pasti, supaya konten yang kita bangun itu nyampe ke audiens dari sebuah brand. Itu bro bedanya. Oh ya, kalau misal ke arah fotografi dan videografi wedding dan fashion itu konsepnya hampir sama atau bagaimana? Kalau konsep sih sebenarnya juga bisa diatur sih kalau untuk masalah konsep ya. Kalau prewedding tergantung dari minat seorang klien. Karena klien tuh memang ada yang suka begitu beauty shot, yang ngeblur atau yang clean, atau emang ada juga beberapa klien aku prewedding selama ini aku juga seleksi. Jadi kalau emang dia suka dengan hal yang unik, hal yang baru gitu, maksudnya yang lebih ke arah high end fashion, itu aku ambil. Tapi kalau emang yang dia mau beauty shot segala macam, aku nggak ambil karena emang style sendiri ya, terutama dari style aku nggak begitu berani buat ambil yang beauty shot karena aku takut mengecewakan juga sebenarnya. Nah, karena emang passion aku lebih ke arah benar-benar ke arah yang fashion dan lifestyle mereka gitu. Jadi aku nggak ngambil konsep yang terlalu wedding. Tapi kalau memang dirasa beberapa klien itu cocok untuk style aku dan mereka suka dengan style yang kita punya, tim aku punya,
oke kita ambil gitu. Kalau emang mereka nggak sesuai ya mohon maaf, masih banyak produksian yang lain yang bisa cocok sama klien. Iya. Oke, untuk di Bali sendiri mendukung nggak sih fasilitas-fasilitas yang diberikan Bali untuk melakukan sebuah photoshoot atau video shoot tentang suatu brand fashion gitu? Kalau dibilang mumpuni, sangat mumpuni banget bro. Jadi fasilitas yang ada di Bali itu diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa pasti ya bro ya. Jadi dari alamnya yang indah segala macam. Tinggal bagaimana kita dari production, teman-teman production juga itu menjaga fasilitas itu. Nah kebanyakan mereka yang selesai shoot kan kadang-kadang tidak aware akan lingkungannya seperti itu. Dan aku harap sih juga teman-teman menjaga fasilitasnya, karena fasilitas Bali saat ini sangat memadai sih bro menurut aku ya. Dan ya Bali emang the best sih untuk lokasi syuting segala macam. Tadi sempat mention tentang musiman ya, yang winter, summer itu. Nah kalau Bali kan rasanya kayak tropical feeling gitu kan. Tropical feeling ya. Bagaimana kalau yang winter gitu? Pisang juga nggak diambil? Sebenarnya untuk masalah itu tergantung dari kita dan tergantung dari brand ya. Untuk suhu Bali sendiri itu variasi bro. Jadi kalau kita agak ke daerah gunung, kita bisa dapat temperatur yang dingin tuh di sana untuk syuting. Bisa juga kita mendapatkan temperatur yang hangat di daerah pantai atau di daerah lebih ke utara Bali, di daerah Kubu. Tapi kalau misalnya untuk fall winter campaign kemarin agak sedikit jarang sebenarnya bro untuk season winter untuk syuting di sini. Kebanyakan tim aku arahkan untuk pergi ke luar negeri untuk syuting. Contoh beberapa tahun kemarin winter kita selalu pergi ke Jepang dan sempat kita juga pergi ke Eropa waktu itu untuk syuting. Jadi winter kita lebih arahkan untuk keluar negeri sih, karena di sini lebih ke summer dan spring pun masih bisa kita dapatkan di sini. Cuma kalau emang klien itu mau ngambil winter, bisa kita arrange, bisa kita tweak lah. Nah itulah enaknya di dunia fashion. Jadi kita bisa nge-tweak sesuai kreativitas kita sendiri gitu. Dan lagian juga kalau aku lihatnya di Bali itu kayak semua ada gitu kan, kayak ada pantai, Iya, kalau mau agak dinginan naik ke gunung. Betul. Itu membantu nggak sih dalam membuat sebuah tema gitu loh, tempatnya di gunung kalau mau dingin. Hal ini membantu nggak? Oh sangat membantu sekali bro, karena kalau bisa dibilang ya, kalau kita pengen suasana Maroko di Bali sekarang banyak hotel-hotel atau villa-villa yang punya tema Maroko. Kalau kita mau temanya Sabana Afrika, kita bisa ke daerah selatan Bali atau benar-benar ke utara Bali dekat gunungan. Kalau kita mau suasana seperti di Switzerland atau di pegunungan atau di danau, kita bisa ke daerah tengah Bali itu yang punya banyak danau bagus di Tamblingan segala macam. Jadi kalau untuk Bali sendiri sih ya sangat terbuka sih untuk konsep-konsep menurut aku. Mantap juga ya. Mantap bro. Banyak bro, explore terus bro pokoknya bro. Kecil tapi variasi bro. Iya, variasinya banyak. Oke. Kalau dari sisi personalnya Rizky sendiri, apa sih yang bikin Rizky cocok untuk tinggal di Bali daripada tempat yang lain? Kalau dari aku sih dirasa ya bro ya, Bali itu memberikan sejuta rasa, mulai dari alamnya dan masyarakat sih. Kalau aku nggak banyak yang pengen tahu lah, maksudnya kamu selama kamu hidup baik ya kamu baik gitu. Kalau kamu jahat sama saya ya saya juga bisa jahatin, intinya kayak gitu. Jadi nggak ada rasa kepo lah, kalau bahasa gaulnya ya aku pengen tahu kehidupanmu gimana sih di sini, itu nggak ada. Jadi kayak udah hidupmu, hidupku. Tapi kalau kita mau bersosialisasi, ayo. Nah itu yang bikin aku nyaman tinggal di sini bro. Itu sih. Dulu tinggal di Kalimantan ya? Saya ngerantau sih, kecilnya saya di Kalimantan. Terus lulus dari sekolah, saya memutuskan untuk kuliah di Jogja waktu itu. Dari Jogja, saya juga rajin touring
ke Surabaya, terus ke daerah Magelang, daerah Jawa Tengah yang agak ke selatan dikit kayak gitu, explore sekitar lah pokoknya. Dan ya nyamannya juga di sini di Bali gitu. Saya juga pernah ke Jakarta, lebih mumet lagi hidup saya di sana. Jadi ya lebih baik di Bali deh. Iya, kalau di Jawa kan emang orang-orang penuh dengan judgement ya. Judgement, yes. Itu permasalahannya masyarakat Indonesia, judgmental. Dikit-dikit Judge, iya. Dijudge. Saya pakai boxer keluar dijudge, ya kan nggak lucu ya. Iya. Ya udahlah, hidup saya gitu. Selama nggak merugikan, kenapa dijudge gitu. Nah, Kalau di itu sini sih. kan enak ya, mau pakai apa aja, nggak ada yang ngejudge sini. Iya bro, yang penting kita nggak ngeganggu hidup orang lain, it's okay sih bro. Right. Oke. Ada nggak sih satu memori photoshoot yang paling ini beda sekali nih gitu? Ada nggak sih selama ada udah berdirinya ini tuh? Aha. Klien mintanya yang aneh tapi in the end bisa made it gitu loh. Iya, kalau dari aku sih beberapa tahun ini yang berkesan itu waktu aku syuting sama salah satu brand Magali Pascal di koleksi terbaru mereka. Itu namanya Terre Roche. Nah, koleksi baru mereka itu emang pengennya safari. Jadi kayak konsepnya bagaimana caranya kita menghidupkan suasana safari segala macam. Tapi pada saat itu suasana itu sangat rimbun dan hijau gitu bro. Jadi saya juga pusing itu banting otak segala macam, menghindari ya bocor-bocor kesuburan lah kayak gitu. Jadi bagaimana caranya saya harus bikin itu terlihat kering dan itu terlihat seperti di Afrika kayak gitu. Dan in the end ya campaign itu berhasil dan sukses sih. Berkat kerja sama tim juga dari Satari. Bagaimana tuh caranya bisa terlihat kering tuh? Iya, kita ngatur setup sih bro sebenarnya bro. Kita atur setup, terus juga kita permainan di color grading bro. Di post production kita sih sebenarnya yang PR banget waktu itu. Tapi ya dengan kegigihan teman-teman juga semua bisa tercapai bro. Sama satu lagi waktu itu saya campaign sama Erigo. Mereka pengen naikin produk summer mereka, tapi mereka ingin sesuatu hal yang baru gitu. Jadi saya sama tim kita godok konsepnya, kita ngambil tema Stranger Things, di mana emang itu anak-anak yang berkumpul. Kan dulu kalau kita masih kecil juga kita kan ada libur tengah tahun tuh. Kita kerjanya cuma mainan aja segala macam. Camping lah, nggak peduli HP baterainya habis tuh bodo amat kan zaman dulu bro. Nah itulah tema Erigo yang kita ambil, kita syuting di Tamlingan. Itu saya berangkat malam, jam 10 malam, sampai sana jam 12, hujan deras bro. Hujan deras, kita harusnya buka tenda, tapi kita buru-buru akhirnya kita buka tenda. Karena model juga harus istirahat kan di dalam tenda, nggak mungkin kita suruh tidur dalam mobil gitu, karena posisinya kan nggak nyaman. Jadi kita hujan-hujanan buka tenda, untungnya jadi tendanya, terus tapi nggak ada api unggun, karena waktu itu hujan jadi api unggun kita nggak bisa nyalain. Jadi untungnya mereka suasananya hangat di dalam tenda, jadi mereka nggak kedinginan kan. Jadi ya udah, pagi-pagi kita bangun, suasananya perfect bro. Jadi bayanganku bakal hujan sampai pagi, ternyata pagi-pagi bangun dan itu kondisinya sangat perfect sekali untuk syuting. Jadi emang Bali itu selalu gimana ya, memberikan anugerahnya lah, the power of the island-nya tuh ada gitu. Kalau kita baik, kita nggak ngerusak alam, kita nggak rese aja sama kehidupan. Entah kenapa Bali itu punya nyawa itu loh. Jadi kayak kita disupport. Bayangin itu harus hujan deras sampai siang, tapi ternyata pagi-pagi udah berhenti dan itu cerah. Gila banget sih itu. Magical ya? Magical. Ya bro, island bro. Power of the island man. Magical banget sih ini. Iya. Untung ya bisa gitu ya. Iya bro. Itu aku udah nekat itu. Karena nggak ada waktu lagi, hari itu aku harus syuting. Hari itu harus produksi karena mereka mau ada pameran kan. Erigo Tour. Jadi ya mau nggak mau aku udah berharap, aku udah berdoa sama Yang Maha Kuasa. Dan in the end, cerah. Oke. Udah mantep lah, udah dapet nih. Udah ya?